bla bla gitu kan ya agak sulit gitu. Anyway, balik lagi ya ke cerita si yang tadi Yohanes 21 itu ya. Jadi Tuhan tuh tahu kita itu bandel. Ayat 3-nya, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak nangkap apa-apa. Jadi ceritanya balik lagi, Petrus dan kawan-kawan jadi nelayan lagi, terus mereka nggak dapat apa-apa ya. Kalian ada yang punya usaha di perikanan? Nangkep ikan? Nggak ada ya? Di Bekasi nggak ada pantai. Nah, saya lahir di Bandung. Jadi lagi saya kecil, saya diajak orang tua saya kalau jalan-jalan ke pantai itu ke Pangandaran. Dan di Pangandaran saya belajar bahwa nelayan itu kalau melaut malam-malam. Malam-malam, pokoknya malam-malam deh. Jam 12, kadang jam 11 mereka melaut. Pagi-pagi itu mereka balik bawa ikan. Itu yang saya ngerti tradisional gitu. Nggak tahu kalau udah canggih, ya mungkin lain gitu ya. Tapi di situ kan di ayat 4 dibilang ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai, terus murid-muridnya nggak tahu, terus tanya, dapat ikan nggak dapat, terus saya skip langsung ke ayat 6. Terus Tuhan Yesus bilang sama mereka, coba tebarin itu jalannya di sebelah kanan perahu. Ini kan sebenarnya diripit Tuhan. Tuhan lagi manggil mereka juga, caranya kurang gitu, kurang lebih sama. Ya. Jadi bayangin ya, saya nelayan berempat, kita pengalaman banyak. Kita udah bertahun-tahun dari kecil, bapaknya nelayan, engkongnya nelayan, yang ditahu cuma nelayan doang. Terus udah semalaman gak dapet ikan. Terus tiba-tiba ada orang di pantai ngomong, tebar jalan lu ke sebelah kanan. Ya. Kalau saya jadi mereka, jawaban saya pertama, tahu apa? Gua udah semalaman kiri kanan depan belakang udah gua tebar, nggak ada ikan. Lu sekarang siang-siang suruh gua tebar lagi. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin karena sudah mengalami sebelumnya sama Tuhan, dia tebar juga jalannya. Nah, kadang-kadang kita tuh dipepet Tuhan. Seperti tadi orang Israel dipepet Tuhan, taruh di pantai, musuhnya nguber dari belakang, depannya laut. Kadang-kadang kita ini dipepet Tuhan, sehingga kita bisa punya fokus ke Tuhan. Dan kita mulai percaya Tuhan, bukan yang pengalaman kita, bukan yang kita tahu. Jadi gimana ya? Kita mengandalkan Tuhan gitu, bukan apa yang kita tahu, bukan cuma logika kita, bukan cuma pengalaman kita, bukan cuma duit kita. Oh ya, ini. Saya mau ngingetin dulu ya, bukan artinya nggak pakai logika. Logika itu harus dipakai. Saya di date dulu sebelum menjadi date leader, saya adalah date member. Di salah satu date member, saya bagi date member, kita sering sharing. Dulu date saya ada yang bilang, oh ikut Tuhan jangan pakai logika. Ikut Tuhan itu luar biasa, lebih dari logika. Terus saya lama-lama pikir kayaknya nggak bener statement itu. Yang benar adalah ikut Tuhan, logika lu pakai yang benar, jangan yang salah. Nih, contohnya, ya, kita punya logika yang benar. Saya bawa anak saya nomor 2. Kita punya logika. Kalau saya aja yang berdosa, bisa sayang sama anak saya, berarti Bapa di surga sayang nggak sama kita? Baik nggak sama kita? Kalau Bapak kita baik, Bapak kita sayang sama kita, dia peduli sama kita, masa sih dia akan ninggalin kita? Masa sih dia nggak akan peduli sama kita? Itu logika yang benar. Bukan logikanya, kalau Tuhan ngajak gua, Tuhan nggak sayang. Itu kan logika yang salah. Logika yang salah kan banyak logika. Ini mah nggak mungkin. Itu mah nggak mungkin. Nanti saya sharing sebentar lagi pakai logika yang salah.